sejarah itu kan ada dua ya. Satu dia apa namanya pattern ini pola, dan kemudian ada strukturnya gitu. Jadi ada struktur yang menyebabkan pattern ini terbentuk gitu ya. Patternnya misalnya dulu ada PKI komunis, struktur dunia kayak gimana? Misalnya kan tadi ada Komintern, ada komunis yang sedang apa, yang jaya, kemudian dikasih modal dan sebagainya. Itu kemudian PKI bangkit gitu ya, merajalela lah. Nah, struktur yang ini apa namanya, yang dulu ada sekarang nggak ada. Nah, apakah patternnya bisa muncul sebagaimana pada masa lalu? Saya nggak terlalu yakin gitu. Kenapa? Karena strukturnya ada. Kan tadi sudah saya sebut ya bahwa yang ngebiayain sekarang nggak ada. Kalaupun ada ya LSM inilah, kere-kere gitu, duitnya dikit gitu. Nggak seperti dulu kan dibiayai sama Rusia yang duitnya Soviet yang duitnya unlimited pada masanya kan gitu. Nah sekarang nggak ada yang model begitu. Nah makanya sekarang kalau saya lihat sih, apakah akan bangkit seperti pada pada masa tahun 60-an itu ya? Ini kayaknya berat deh. Berat itu strukturnya nggak menunjang. Itu strukturnya nggak menunjang. Belum lagi apa yang menghancurkan ini, yang menghancurkan komunisme di Uni Soviet. Salah satunya adalah keterbukaan informasi. Gara-gara banyak TV. Coba keterbukaan informasi, TV, dan itu tahun 70 kan sudah mulai di Eropa itu ada TV banyak. Kita 70 baru mulailah TV. Ya ada TVRI tahun 80, tahun 70. Tapi di Eropa sudah mulai massal. Televisi ini telah membuka ruang komunikasi, ruang informasi yang terbuka bagi orang-orang komunis di Uni Soviet. Dia tahu, oh ternyata orang nggak pakai komunis juga banyak yang kaya. Akhirnya mereka nggak percaya sama komunis. Ini saya dari dulu pakai komunis nggak kaya-kaya kan, kira-kira gitu kan. Orang-orang ateis itu nggak beragama. Mereka tujuan utama hidup di dunia buat apa? Cari dunia gitu. Makanya yang dicari itu kekayaan. Lain sama orang beragama. Orang Islam itu yang dicari bukan kekayaan, tapi adalah kesejahteraan nanti di akhirat. Fil akhirati hasanah, kan itu ya, hasanah deh. Walaupun orang Islam itu walaupun nggak kaya di dunia itu nggak akan menyalahkan agamanya, gitu. Lain sama ideologi model komunis dan kapitalis. Kalau nggak jadi kaya, yang disalahin apa? Ideologinya. Ini kan saya udah ikut komunis, kenapa saya nggak kaya? Itu pasti disalahkan. Kenapa? Karena dia memang ikut komunis buat kaya, gitu. Ada orang yang nanya, saya kan udah sholat rajin, kenapa nggak kaya-kaya kan gitu? Itu jawaban dari ustadznya gimana? Kamu sholatnya pengen kaya apa pengen masuk surga kan, kira-kira gitu kan? Nggak gitu. Nah karena orang masuk Islam itu bukan untuk apa? Untuk menjadi kaya kan gitu, bukan itu tujuannya, tapi supaya hidup bener. Kalau kaya dia tetap bahagia, miskin juga dia bahagia juga. Tapi jangan lupa bahwa tujuan manusia di hidup di dunia ini kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya enteng sebenarnya jadi umat Islam itu ya. Dia tidak akan terbebani dengan kaya atau miskin. Tapi orang-orang yang dia mengikuti kapitalis dengan mengikuti komunis, yang tujuannya pengen kaya, ketika dia tidak kaya sudah ditinggalkan itu. Nah, itu yang menyebabkan komunisme itu subur. Makanya bisa jadi sekarang ini komunisme diajarkan lagi, ayo kita ikut komunis nih, tapi modelnya model Cina. Tapi kan kalau model Cina set kapitalis lagi kan gitu, nggak bisa komunisme seperti zaman dulu. Jadi dari struktur ideologi sudah rusak, struktur masyarakat struktur politiknya tidak mendukung, struktur ekonomi juga nggak jalan sebenarnya itu komunis itu. Nah itu jadi kalau hari ini PKI akan bangkit, nah strukturnya itu harus muncul juga seperti pada masa lalu. Jadi bacanya bukan cuma bangkit aja kan gitu. Bangkit dari kubur kan itu kayak kayak nonton film bangkit dari kubur kan, nggak jelas kok tiba-tiba bangkit gitu. Gitu kan. Kalau dalam Islam ada bangkit di kubur itu nanti di akhirat kan ya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tiba-tiba PKI mau bangkit, nah syaratnya itu apa gitu mau bangkit itu? Dia harus punya alasan. Alasannya itu kenapa? Mau balas dendam sama umat Islam itu bisa jadi, tapi kan nggak harus bikin PKI, habisi aja umat Islamnya. Banyak yang model begitu. Kan gitu, dan itu yang sudah dilakukan itu. Tapi dianya sendiri nggak jadi PKI, nggak jadi komunis lagi. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa jadi komunis itu miskin gitu, makanya dia mending jadi kapitalis tapi sambil habisi umat Islam. Nah itu kan model-model PKI yang balas dendam sama umat Islam itu gitu, habisi umat Islamnya, dianya tetap jadi kapitalis tuh. Dan apakah akan menghidupkan PKI? Kalau menghidupkan PKI itu bikin dia miskin, dia tidak akan melakukan itu. Tuh, jadi mending bergabung dengan yang membuat dia nanti akan
kaya raya. Orang tujuannya nggak ada lagi kok, itu cuma nyari duit. Ideologi apapun di dunia ini kalau dia tidak punya orientasi pada akhirat, ujung-ujungnya pasti urusan perut. Udah itu aja, selesai kan gitu. Itu yang ideologinya nggak akan lebih daripada sekedar urusan dunia aja gitu. Jadi kita bisa lihat ya, apa yang dikejar, oh cuma gitu aja. Jadi kan itu sudah. Nah, makanya orang untuk menaklukkan yang model-model begitu tahu rumusnya, pakai duit gitu. Kalau umat Islam sudah terjebak dengan itu, jadi yang dicarinya duit, bikin partai Islam tujuannya pengen kaya, bikin bikin ormas Islam pengen kekayaan misalnya segala macam, ya sudah. Kalau ideologinya cuma itu, gampang dibeli gitu ya kan. Udah, kamu mau apa nih kasih, kamu apa nih kasih, selesai sudah. Yang ditakuti itu kalau umat Islam udah nggak bisa dibeli pakai duit. Apa yang nggak bisa dibeli pakai duit itu? Akidah, keyakinan. Makanya yang dikejar-kejar dari umat Islam itu adalah orang-orang yang ngajarin akidah yang benar, keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nggak bisa dibeli sama apa, mau dibeli sama apa? Akidah kita ini hanya bisa dibayar dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa dibayar dengan surganya dunia kan gitu, buat apa? Nah, jadi kalau sudah nggak bisa dibeli model begitu, itu sudah nggak ada alat lagi yang lain. Dibunuh nggak takut mati dia kan gitu ya, ngajar ngelawan kan itu. Nah, itu makanya Rasul menang terus kalau perang. Dikasih duit nggak mau kan, itu maksudnya dibeli pakai harta benda nggak mau. Karena apa? Akidahnya sudah kokoh dan kuat. Nah, makanya pada masa Rasulullah kenapa perang-perang itu menang mulu kan gitu ya? Itu karena memang sudah nggak bisa dibeli apa-apa. Pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang peristiwa perang Uhud itu. Sempat kan udah menang, terus tiba-tiba mau kalah. Apa yang menyebabkan kalahnya? Karena yang dilihatnya adalah ghanimah, gitu, turun dari Bukit Rumat, ngejar ghanimah karena disangka perangnya sudah selesai. Sedikit aja salah, langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihukum. Kamu langsung kalah kan gitu. Akhirnya kalah kan perang Uhud itu. Padahal sudah menang. Nah, ini kan jadi jadi peringatan. Dan setelah itu Rasulullah nggak pernah lagi memberikan toleransi orang pergi jihad segala macam itu dengan motif yang duniawi gitu. Dia harus membersihkan dirinya. Makanya sekarang kalau partai Islam mau menang, syaratnya satu, mereka ini harus membersihkan niatnya dari niat duniawi, harus berlaku zuhud. Bila perlu dibikin training gimana caranya supaya pejabat-pejabat partai-partai Islam itu hidupnya sederhana, pakai mobil maksimal Kijang, nah, maksimal loh kan gitu ya. Boleh pakai Pajero, tapi panas di dalam, di luar dan di jero. Angkot itu. Nah, jadi nggak boleh lebih dari Kijang misalnya gitu ya. Bikin aturan partai itu. Saya yakin partai Islam cepat menangnya. Yakin tuh kalau dibikin hidup mereka itu zuhud. Kenapa? Karena mereka nanti masuk politik bukan cari kekayaan, bukan cari kemewahan. Ini udah cerita partai Islam pakai jam tangan, apa mereknya, Rolex, harganya berapa? 150 juta. Waduh, jam tangan aja urusannya 150 juta kan gitu ya. Pakai ini pakai mobil, wah mobil paling mahal terbaru misalnya gitu ya. Pakai sepatu ini berapa, semua branded kan itu ya. Belum lagi istrinya, wah yang pakai tasnya Hermes misalnya. Nah, kalau sudah begitu, pejabat-pejabat dari partai-partai Islam yakin gak akan menang umat Islam. Gak akan, kan gak ada contohnya dari dulu model begitu. Kemenangan umat Islam itu karena umat Islam dia tidak berorientasi pada dunia. Itu yang dicari itu adalah akhirat. Nah, dia makanya hidupnya cukup aja. Coba lihat bagaimana Umar bin Khattab. Kenapa dia bisa menaklukkan Persia? Kenapa bisa menaklukkan Syria? Kenapa bisa menaklukkan Palestina? Umar bin Khattab itu kan dikasih gaji nih ya, kasih gaji ceritanya nih, 1.500 dirham per bulan. Tuh, nah suatu ketika dia ketemu anaknya pakai baju baru. Tuh ditanya anaknya ini kan itu ya, kamu pakai baju baru ini dapat dari mana? Saya perasaan nggak pernah ngasih baju kamu kan itu ya, baju baru. Anaknya bilang, ya kan saya suka dikasih katanya. Wah, pas dikasih saya simpen aja gitu, ditabungkan. Kan nggak ada yang salah ya. Dia nabung terus beli baju baru. Oh gitu. Jadi gaji saya terlalu banyak ya untuk untuk menghidupi keluarga saya. Besoknya dia ke bendahara, potong gaji saya. Gitu. Nah, coba. Itu yang bikin umat Islam itu jadi menang coba. Nah, ini susah cari yang model begini tuh, pemimpin-pemimpin partai Islam kita. Nah, ini berat kalau kita tidak punya pemimpin model begini kan gitu. Bagaimana kita bisa menang? Itu karena itu adalah prasyarat yang
apa namanya yang tadi itu ya, mau kalau kita mau menghadapi musuh-musuh tadi.